Perkenalkan, nama saya Narendra Rarakinanta dari kelas Ilkom 4 dengan NIM 2196248. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengelola limbah plastik dengan baik dan benar dan sesuai peruntukannya. Seperti yang kita tahu, di kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar kita banyak menjumpai yang namanya plastik, mulai dari plastik bekas makanan, minuman, maupun plastik-plastik yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola plastik secara benar yang sudah dianjurkan. Lalu kita bisa memilih mengelola limbah plastik secara ada dua model, yaitu organik dan anorganik. Yang pertama harus kita lakukan adalah memilah limbah plastiknya. Seperti yang tadi saya bilang, ada yang organik dan anorganik. Untuk sampah organik, proses pengolahannya itu secara alami atau biologis. Sementara yang anorganik itu adalah ya seperti limbah-limbah kertas maupun yang lainnya, itu lebih mudah untuk dikelola. Lalu cara yang kedua untuk mengelola limbah plastik adalah dengan cara menggunakan limbah plastik untuk menyiram tanaman. Yang harus kita buat di sini adalah membuat lubang kecil di seluruh botol, lalu menyembunyikan botol di tengah penanam atau samping kebun. Itu bebas ditaruh di mana saja, asalkan air bisa perlahan-lahan menembus lubang untuk menyiram tanaman. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan plastik sebagai pot bunga. Di sini kita bisa berkreasi sedikit dengan cara memotong botol di ujung botol, kemudian kita gunakan untuk pot bunga. Jangan lupa memberi lubang dengan ukuran yang tepat untuk sebagai jalan keluarnya air saat pot bunga itu disiram. Dengan cara ini sangat efektif sekali untuk mengelola limbah plastik, karena tidak banyak plastik yang terbuang di lingkungan, melainkan bisa kita gunakan untuk pemanfaatan sebagai media pot bunga. Lalu cara yang keempat adalah memanfaatkan limbah botol plastik untuk wadah alat tulis ataupun yang lainnya. Dengan cara ini plastik tidak terlalu mencemari lingkungan karena bisa kita daur ulang. Cara untuk membuat ini sama seperti membuat untuk pot bunga, namun untuk membuat wadah pensil atau alat tulis ini tidak perlu kita lubangi, karena ini gunanya untuk menyimpan alat-alat tulis saja. Lalu yang kelima, menjadikan alat untuk menanam bibit. Di sini kita bisa menggunakan plastik-plastik dari wadah oli bekas untuk digunakan kembali sebagai media berkebun. Kita hanya perlu mengambil beberapa kantong plastik kokoh isi dengan tanah untuk membawa bibit ke kebun. Itu tadi beberapa contoh yang bisa saya berikan tentang bagaimana cara mengelola limbah-limbah plastik. Kita juga tahu sendiri bahwa plastik sangat mudah kita temukan dan mudah juga untuk kita daur ulang, asalkan kita tahu pemanfaatannya. Sekian yang bisa saya berikan tentang cara mengelola limbah plastik. Terima kasih.